Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Ya, jadi kalau kamu mengucapkan sapa dalam bahasa Inggris, seperti tadi contohnya sederhana, hello everybody, how are you today? Kita jawab dengan halo, how are you today? I am fine, thank you. Dan untuk lebih sopan, biasanya ketika kita ditanya kabar, maka kita menanyakan kembali kabar orang yang bertanya. Jadi, kalau misalkan ditanya, how are you today? I am fine, thank you. Kita tanyakan kembali kepada orang yang bertanya, how about you? Kita ulangi ya, how are you today? I am fine, thank you. How about you? Nanti orang yang bertanya pertama kali akan menjawab, I am fine too. Saya juga baik-baik saja. Ya, itu sekilas untuk sapa dan salam dalam bahasa Inggris sederhana. Ya, tapi kita coba pelajari juga. Oke, langsung aja. Kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk bahasa Inggris Grade 3 kelas 3 Chapter 1 Pelajaran 1 Second Meeting, pertemuan kedua. Nah, yang akan kita bahas itu tentang true or false. True or false. Oke, continue. Section A, reading, membaca. Di bagian A ini kita punya materi reading, membaca. Perintahnya adalah read aloud, bacalah dengan lantang. Nah, saya akan membacakan teks ini. Nanti di rumah kamu mencoba mengulanginya. Saya bacakan satu kalimat, kamu coba ikuti di rumah. Oke, siap? Kita mulai. I like dancing, but Mamat does not like it. He likes singing. Udin likes reading, but Matali does not like it. He likes playing football. Mina loves asinan Betawi, but Siti dislikes it. She loves dodol Betawi. Dul likes painting, but Mandra does not like it. He likes singing. Ya, itu teks yang sudah kita baca, sudah diulangi, sudah diikuti bagaimana membacanya. Ya, nanti coba berlatih lagi. Dan teks ini ada di buku paket kamu di halaman 5. Ya, jadi kalau mau berlatih lagi sambil mendengarkan yang tadi sudah dibacakan, buka buku paketnya halaman 5. Coba berlatih membaca lagi. Oke, continue. Section B, bagian B, vocabulary atau kosakata. Di bagian B ini kita akan mengartikan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini saya ambil dari teks yang sudah tadi kita baca di section A, di bagian A. Oke. I like, saya suka. Dancing, menari. But, tetapi. Do not or does not. Tidak. He, dia untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, she.
Singing, menyanyi. Reading, membaca. Playing, bermain. Football, sepak bola. Loves, menyukai atau mencintai. Dislike, tidak suka. Painting, melukis. Visiting, mengunjungi atau berkunjung. Riding, mengendarai. Nah, kata riding ini khusus digunakan hanya untuk sepeda atau sepeda motor. Jadi kalau mobil kita tidak bisa menggunakan kata riding. Untuk mobil kita gunakan kata driving. Noodle, mie, rub, tali. Oke, continue. Oke, kita akan bahas di section C about true or false. Di bagian C ini kita bahas tentang true atau false. True bisa diartikan benar, artinya benar. Sedangkan false artinya salah. Nah, true or false ini biasa digunakan untuk menyatakan kebenaran suatu informasi. Misalnya, ada informasi Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Apakah informasi tersebut benar atau salah? Nah, ternyata informasi tersebut, contoh yang ini, adalah informasi yang benar. Iya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Jadi bisa kita katakan dalam bahasa Inggris, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. True. True. Benar. Next. Oke, saya punya contoh lain. Another example is we can enjoy sunset in the morning. Kita bisa menikmati sunset, matahari terbenam, in the morning, di pagi hari. True or false? Benar atau salah? Matahari terbenam di pagi hari? Salah. Jadi bisa kita tulis, we can enjoy sunset in the morning. False. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang, informasi ini adalah informasi yang salah. Karena kalau matahari terbenam biasanya menjelang maghrib ya, atau bisa disebut dengan petang hari. Oke. Next. Oke. In section D, di section D, kita bahas juga about arrange a sentence. Arrange, menyusun. A sentence, sebuah kalimat. Arrange a sentence, menyusun sebuah kalimat. Dari judulnya saja, menyusun. Jadi, biasanya sudah disediakan sebuah kalimat tapi posisinya telah diacak atau susunannya diacak. Nah, contoh. Coba kamu lihat buku paket bahasa Inggris tentunya, halaman 5, bagian let us try. Nah, bagian let us try ini ada di posisi paling bawah. Lihat di situ, ada gambar ikon salah satu tempat wisata di Jakarta. Jadi, kalimat benarnya, susunan kalimat yang benar itu harusnya adalah Mamat likes visiting Dufan. Mamat likes visiting Dufan. Nah, tapi di buku paket kamu itu diacak. Ya kan? Diacak menjadi visiting, likes, Dufan, Mamat. Nah, jadi tugas kamu ketika belajar tentang arrange a sentence adalah membuat susunan ini menjadi susunan yang baik dan benar. Seperti apa? Seperti yang ada di sini. Ya, kita punya susunan acak lalu kita susun secara baik dan benar. Nah, jadi kalimat benarnya seperti ini harusnya. Mamat
likes, visiting, to fun. Nah, untuk menyusun kalimat ini ada caranya. Atau kalau di matematika ada rumusnya, ada formulanya, ada resepnya. Bagaimana? Mau tahu? Oke, continue. Oke, kita lihat lagi contoh yang tadi. Mamat likes visiting to fun. Untuk membuat kalimat, ya sama seperti dalam bahasa Indonesia, itu posisi awal harus ada sebuah subjek. Likes, nah ini menyatakan ekspresi suka. Lalu ada visiting. Visiting itu sebuah verb yang ditambah ing. Apa verbnya? Verbnya visit. Tambahkan ing. Jadi dibaca visiting. And then yang posisi terakhir itu ada objek. Benda. Ya, menyatakan benda, lokasi atau tempat juga bisa kita kategorikan sebagai objek. Nah, jadi ini kalau kita lihat Mamat subjek, likes, visiting, to fun, objek. Nah, ini susunan yang benar ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan kamu berlatih di halaman 6, nah coba susun seperti ini rumusnya. Jadi rumusnya seperti ini. Subjek plus likes plus verb ing plus objek. Nah, mana aja yang termasuk subjek? Nah, kalau kamu ketemu kata I, you, they, we, he, she, itu kategorinya sebagai subjek. Bisa juga nama orang. Contoh, tadi ini ada Mamat. Likes sebagai ekspresi kesukaan. Lalu verb ing. Contoh verb ing mana aja? Nih, reading, singing, dancing, riding. Nah, itu contohnya. Plus objek, nah yang bisa kita katakan sebagai objek yang mana ya? Contohnya ini ada noodle, ada bicycle, dan lain-lain. Bisa? Tidak susah ya? Oke. Yap. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak perhatiannya. Enough for this meeting. Cukup pertemuan kali ini. Please practice at home to arrange a sentence. Silakan berlatih di rumah menyusun kalimat. Open your English book on page 6. Nah, latihannya bisa kamu buka buku paket bahasa Inggrismu pada halaman 6. Arrange a sentence for pictures. Susunlah kalimat untuk gambar. Ya, di halaman 6 itu ada 3 gambar. Ada gambar bicycle. Tahu ya, bicycle artinya apa? Sepeda. Ada gambar noodle, mie, and playing rope, dan bermain lompat tali ya, bermain lompat tali. Jadi susunlah. Nah, itu kan udah ada kalimat tapi susunannya masih acak. Coba kamu susun menjadi kalimat yang baik dan benar. Rumusnya bisa dilihat di slide sebelumnya tadi. Oke, do on your writing book. Kerjakan di buku tulis. Apakah dikumpulkan? Untuk pengumpulan latihan nanti akan saya informasikan. Kalau saya bilang silakan dikumpulkan, maka baru boleh mengumpulkan buku latihannya. Meskipun tidak dikumpulkan, ini wajib dikerjakan. Karena nanti ketika kamu mengumpulkan buku tulis kamu, saya akan periksa latihan 1 siapa yang sudah mengerjakan, latihan 2 siapa yang sudah mengerjakan, atau tidak mengerjakan sama sekali. Jadi ketahuan nanti. Jadi kerjakan yang buku tulis. Silakan berlatih, tetap semangat pembelajaran jarak jauhnya. Sampai berjumpa kembali. Thank you very much. See you on next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.